Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again. Oh Lord, to hear you say that I'd be your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Oh no, no. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Bring me back. Oh, You know the words, you sing along. Jesus. Draw me close to you. Yeah. You sing. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. I lay it all down. I lay it all down again. Yes, Lord. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. 'Cause nothing else can take your place. Just to feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. Bring me back to you. All over the building with hands lifted. Lift your voice and let them know how much you need. Sing. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I've ever needed. Oh, yes, you are. You're all I want. Help me know you are me. Help me know you are me. Come on, cry out to him. He hears you, yeah. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I've ever needed. I said I could not find. You're all I want. Help me know you are needed. 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 Lord, I wanna know. Just wanna know. Help me know you are Before you go home, sing it softly to the Lord. You're all I want. Yes, you are. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you near. Help me know you are near. Don't you ever leave. Don't you ever leave me. Help me know you are near. Don't you ever leave me, Jesus. Help me know you are near. Oke, Shalom.
kita langsung start saja ya. Ini ada 4 orang. Kita akan mulai dengan doa. Nanti teman-teman lain langsung nyusul. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan kehormatan yang Kau berikan kepada kami sekali lagi untuk bisa berkumpul kembali Tuhan, untuk bersekutu bersama dan mempelajari firman Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan Engkau berkati saat ini Tuhan, setiap alat yang kami pakai, Engkau berkati setiap handphone yang kami gunakan, laptop yang kami gunakan Tuhan, listrik dan terutama internet yang kami gunakan Bapa. Kami berdoa biarlah Engkau berkati Bapa dan tidak ada halangan dan rintangan yang bisa membatasi fellowship kami hari ini ya Bapa. Berikan kami hati juga yang siap untuk ditaburi firman Tuhan, agar kami sama-sama bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Kami persembahkan jam ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum potong lanjut, Beta mau cek apakah Beta punya audio jelas kok. Kak Popi, Kak Ria, suara jelas kok? Oke, Beta asumsikan jelas ya. Beta Kota akan lanjut dengar 2 lagu lagi sebelum Kotong masuk dalam firman Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan ku menyembah-Mu. Ku
biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Oh, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami akan
mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan berbicara atas nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin hamba-Mu, Roh Kudus yang memberikan hikmat dan bukan dengan hikmat hamba sendiri ya Bapak. Berkati setiap telinga yang mendengar, setiap pribadi yang hadir hari ini, biarlah hati kami menjadi tanah hati yang baik, yang siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan Bapak. Berkati setiap rekan-rekan kami Tuhan yang hadir saat ini Tuhan, baik melalui Zoom dan juga YouTube Tuhan, Engkau berkati. Dan biarlah firman hari ini berbicara kepada kami ya Bapak. Dan hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kemuliaan-Mu sekali lagi ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Beta agak heran hari ini kenapa tiba-tiba jaringan agak bermasalah. Tadi waktu beta pulang dari Oibobo itu panas, masih cerah, tiba-tiba mendekati rumah tertimpa hujan dan beta lihat beta punya modem jaringannya langsung drop. Ya beta buru-buru isi paket AM3 untuk tethering dan ya puji Tuhan bisa running. Semoga teman-teman di rumah juga jaringannya oke. Kita akan langsung melanjutkan pembicaraan atau pembahasan firman Tuhan dari Injil Markus. Ya, teman-teman semua tahu kita lagi bahas Injil Markus. Buat teman-teman yang join dari awal di Trinity, ya, tahu bahwa kita di sini punya stylenya adalah kita mempelajari Alkitab secara eksposisi, terutama secara induktif. Jadi kita belajar, kalau teman-teman lihat tiap minggu itu berurutan. Jadi kita selesaikan satu kitab, terus masuk kitab yang lain. Dan selama 12 tahun ini kita sudah hampir mengcover semua perjanjian baru. Wahyu juga, kayaknya belum, Wahyu belum ya. Tapi untuk surat-surat Paulus semua sudah kita cover. Waktu itu saya ingat pertama kali itu kita start dengan Kolose. Waktu itu terus kita masuk ke Efesus, Korintus, Titus, Yudas, dan lain-lain. Dan untuk sejak tahun lalu di 2021 atau kalau tidak salah ingat di 2020 itu saya putuskan untuk kita lanjut, kita start lagi dari Matius. Jadi dari Matius pasal 1 dan sekarang kita ada di Markus, Injil Markus pasalnya yang ke-9. Jadi kalau teman-teman ikuti Injil Markus ini sudah masuk, ini kalau tidak salah sudah masuk bulan ke-6. Jadi untuk satu Injil saja itu bisa sampai 1 tahun teman-teman untuk pembahasan. Dan menarik. Nah ini kalau kita yang seminggunya ketemu sekali saja bisa pelajari Alkitab itu selama kronologis dan bisa menyelesaikan. Saya dorong teman-teman yang hadir hari ini juga baca Alkitab. Kalau setiap hari teman-teman baca 2-3 pasal, itu dalam 1 tahun teman-teman bisa selesaikan satu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau teman-teman yang dapat beta punya broadcast atau di grup itu beta atau di Instagram beta share itu kotong buat pembacaan Alkitab setahun dan itu akan sangat mendorong teman-teman dan beta puji Tuhan sudah tahun lalu atau 2 tahun lalu beta kurang ingat tahun lalu itu beta berhasil menyelesaikan itu pencapaian yang besar satu kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau teman-teman yang kalau baca ngantuk, nah itu ada Alkitab versi YouVersion itu kan bisa teman-teman dengar audio. Jadi sambil masak, sambil belajar, sambil nyetir itu bisa sambil dengar firman Tuhan. Anyway, cukup basa-basinya kita akan lanjut dalam pembahasan Injil Markus pasal 9, kalau teman-teman ingat minggu lalu kita bahas tentang transfigurasi atau Yesus menunjukkan kemuliaan, Yesus berubah wujud, jadi dia dari tubuhnya itu terpancar sinar sampai pada titik di mana ada Elia dan Musa yang hadir pada waktu itu. Dan yang menyaksikan pada waktu itu ada 3 murid Yesus, yaitu ada Petrus, Yakobus dan Yohanes, atau yang beta sering bilang Payoye, Petrus, Yakobus dan Yohanes ada di situ. Dan tidak usah ditanya kenapa Yesus kemana-mana harus bawa ini 3 orang, karena minggu lalu kita sudah bahas kemungkinan besar kan ini 3 orang ini sumbu pendek, suka mudah bereaksi, makanya Yesus memilih untuk mengamankan. Nah, nanti teman-teman sebentar kita bahas di pasal 9 ayat 14 sampai 29 kita lihat bahwa ternyata
ketika peristiwa transfigurasi itu sedang berlangsung di atas gunung, di bawah itu ternyata murid-murid yang lain itu lagi kewalahan menghadapi orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang banyak, dan juga ada orang yang membawa anaknya yang kerasukan dan juga dia bisu. Nah, nanti kita akan baca sebentar dari ayatnya 14 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan share screen sekali lagi buat teman-teman kita baca. Kalau yang tidak bawa Alkitab nanti bisa baca di sini. Yang bawa Alkitab langsung buka Markus 9 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita baca bagian pertamanya dulu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, ini turun dari gunung ya, kembali setelah peristiwa di atas Bukit Transfigurasi itu. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Dan Yesus bertanya kepada mereka, kepada para ahli Taurat ini, apa yang kamu persoalkan dengan mereka, dengan murid-muridku maksudnya. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Nah, ini teman-teman lihat ciri-ciri atau gejala-gejala yang ditunjukkan ini mirip dengan penyakit yang kita kenal sekarang namanya epilepsi. Nah, tapi banyak orang yang bilang ini bukan benar-benar kerasukan. Orang bilang bahwa itu hanya murni epilepsi. Tapi karena kalau kita lihat di situ, Yesus justru berbicara kepada roh yang ada di situ, menunjukkan bahwa iblis atau roh jahat itu memanfaatkan kelemahan tubuh dari anak ini dengan penyakit epilepsinya itu untuk membawa atau meningkatkan penderitaan yang dia alami. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di sini ketika hal ini terjadi, orang ini membawa anaknya kepada Yesus, itu mereka tidak bertemu dengan Yesus karena pada waktu itu Yesus sedang ada di atas gunung bersama-sama dengan 3 orang murid lainnya itu. Ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan ternyata murid-murid lain yang dibawa itu kewalahan berhadapan dengan menghadapi orang-orang banyak yang minta tolong, ini ada kerasukan nih. Nah, ini bukan sakit biasa, ini kerasukan. Ada penyakit dan juga kerasukan di sini. Dan para murid waktu itu kita tahu ya, kalau lihat ke belakang, itu Yesus sering gemas dengan para murid karena ketidakpercayaan mereka dan juga keraguan-raguan mereka. Bahkan mereka masih mempertanyakan Yesus ini Mesias. Mereka percaya dia Mesias, tapi tidak percaya bahwa dia akan menjadi Mesias yang menderita itu. Nah, seturunnya mereka dari gunung, Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, bertemulah mereka dengan orang-orang ini. Jadi mereka lihat ada kegaduhan di bawah dan para ahli-ahli Taurat. Nah, menarik teman-teman. Para ahli Taurat ini mempersoalkan sesuatu. Jadi mereka sedang berdebat dengan para murid gitu. Dan di situ yang Alkitab bilang yang mempersoalkan itu adalah para murid dan juga ada ahli-ahli Taurat ini. Jadi seolah-olah para murid ahli-ahli Taurat ini sedang menuntut sesuatu untuk dilakukan oleh para murid pada waktu itu, dan para murid tidak bisa melakukannya. Dan kita tahu ternyata mereka dimintai tolong untuk membebaskan anak ini dari roh jahat. Nah, jadi menarik ya. Biasanya kalau kita lihat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, mereka akan mengkritisi Yesus dan para murid tentang apa yang mereka lakukan. Tapi di sini ahli Taurat pun tidak berdaya ketika mereka diperhadapkan. Saya percaya bahwa yang terjadi adalah ketika orang ini tidak bisa bertemu dengan Yesus karena Yesus tidak hadir, Yesus sedang di atas gunung. Saya percaya mereka lari pasti juga kepada ahli-ahli Taurat ini, dan ahli Taurat ini tidak sanggup untuk membebaskan
anak ini dari roh jahat dan mereka harus menelan ego mereka sendiri, dan karena mereka diperhadapkan dengan orang banyak, maka mereka menuntut kalian kan yang selama ini ikut nih sama Yesus, bebaskan anak ini. Jadi seolah-olah orang-orang ahli Taurat ini terjebak di antara orang banyak yang menuntut supaya anak ini disembuhkan, karena mereka kedapatan mereka tidak bisa, mereka menuntut orang yang selama ini mereka sudutkan untuk membebaskan anak ini dari roh jahat. Nah, teman-teman, kenapa saya bilang bahwa saya percaya pasti orang tua ini juga sempat meminta kepada orang-orang Farisi ini atau orang-orang ahli Taurat ini. Karena nanti kalau teman-teman pelajari di dalam orang Yahudi kontemporer itu punya praktek juga yang praktek eksorsisme atau praktek pengusiran setan. Jadi itu bukan cuma dilakukan oleh kita sekarang kenal orang Kristen melakukan, Yesus melakukan. Pada waktu itu orang Yahudi pun mereka punya praktek pengusiran setan. Nanti kalau teman-teman baca di dalam Perjanjian Lama juga ada bagaimana iblis itu diusir. Nah, ada praktek-praktek yang juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan mereka menuntut juga bahwa kalau bisa orang-orang yang hadir ahli Taurat itu bisa melakukannya. Tapi di sini mereka diperhadapkan dengan satu peristiwa kerasukan yang tidak biasa, dan ini satu peristiwa kerasukan yang kalau mau dibilang hampir mustahil untuk bisa disembuhkan. Karena begini teman-teman, nanti kalau teman-teman dengar ini pasti familiar, pernah dengar praktek-praktek ini yang sebenarnya sudah berakar dari zaman dulu. Orang-orang Yahudi kontemporer yang melakukan praktek eksorsisme atau praktek pengusiran setan, mereka akan ada beberapa tahap yang mereka lewati terlebih dahulu. Pertama harus penyucian diri, segala macam, mempersiapkan diri. Lalu kemudian, sebelum mereka mengusir setan, mereka akan tanya dulu, roh jahat itu namanya siapa? Karena biasanya kalau mereka tahu namanya, mereka bisa mengusirnya. Kalau mereka tidak tahu namanya, mereka tidak bisa mengusirnya. Karena apa? Pengusiran setan itu kalau dalam orang Yahudi praktek mereka kalau tahu namanya baru mereka bisa usir. Nah, kejadiannya sekarang anak ini dibisukan oleh roh ini sehingga dia tidak bisa mengutarakan nama dari roh yang lagi mengikat dia. Kalau kita flashback ke belakang, Yesus bertanya kan pada roh jahat yang ada di Gerasa, siapakah namamu? Terus dia bilang Legion. Legion itu bukan nama dari setannya, tapi Legion itu bicara bahwa kami ini adalah sekumpulan roh jahat yang menguasai orang ini. Nah, pada waktu itu orang-orang Yahudi pada umumnya juga kalau mereka bicara tentang pengusiran setan juga mereka harus tahu namanya. Hanya bedanya dengan Yesus, Yesus mau tahu tidak tahu namanya, dia tetap berkuasa atas roh itu. Nah, di sini orang-orang Yahudi tidak berdaya mengusir setan ini, roh jahat ini, karena mereka tidak tahu namanya. Menarik ya, kalau teman-teman yang aktif nih dalam persekutuan tradisional, dulu saya sering ikut itu, kalau ada manifestasi itu pasti mereka interview dulu. Jadi kadang-kadang saya lucu, saya bilang, ini kalian mau layani orang untuk dilepaskan atau mau interview setan gitu, pakai tanya lagi namanya siapa, tanya asal dari mana. Ini sedikit cerita dulu waktu beberapa tahun yang lalu, itu saya, Ona dan teman Ai, kita bertiga itu ikut pelayanan ke Lelogama. Ada satu teman rekan hamba Tuhan dari Jerman yang kebetulan saya terjemahkan. Terus sepulang dari Lelogama kita melayani di Oesapa, ada persekutuan rumah di situ, dan kebetulan Bapak ini menjadi pembicara dan kita harus menerjemahkan. Nah, pada waktu doa terakhir sebelum selesai ada orang yang kerasukan. Jadi ada manifestasi aneh-aneh. Dan kadang saya malu sendiri dengan pendeta dari Jerman ini, karena pendeta ini dia berdoanya biasa saja, bahkan tidak pakai yang harus jingkrak harus bentak-bentak orang kan. Kadang-kadang kita lihat orang berdoa gitu kan harus pakai bentak-bentak dulu kan, kalau suara tidak keras seolah-olah tidak berkuasa. Nah, jadi Bapak ini yang punya persekutuan ini, dia mungkin mau menunjukkan ya pada orang banyak, karena yang hadir waktu itu puluhan sampai ratusan orang, jadi mungkin dia pengen tunjukkan bahwa dia ini punya kuasa, bisa usir setan. Jadi saya mundur ke belakang bersama dengan pendeta dari Jerman ini. Kita melihat kira-kira apa yang dia mau buat. Dia tanya ini setan, lu dari mana?
ya, macam-macam nama. Ada yang bilang dari Alor, ada yang bilang oh dari Semau. Terus yang beta ingat waktu itu satu ibu dia meronta-ronta di situ, terus ini bapak dia pakai tanya lagi ini setan pun nama, lu nama siapa? Lu dari mana? Jadi ini Imam tua langsung bilang, beta ingat persis dia bilang, nama Maitia, nama Maitia ini apa? Maitia kok Maitua habis tahu? Dia bilang Maitia, tapi jelas-jelas dia bilang Maitia. Terus ini bapak tanya, lu dari mana? Dari Sumba. Jadi singkat cerita ternyata mama tua ini disempat ada acara di Sumba dan katanya waktu itu terbawalah roh ini bersama dengan dia. Tapi anyway, ini bapak usir ini Imam tua yang namanya Maitia atau apa bisa tahu. Dia sudah mau keluar, dia beta sudah mau keluar. Tapi karena bapak dari Jerman ini, pendeta Jerman ini dilihat mungkin kasihan karena kewalahan ini bapak usir kayak dia dipermalukan karena ini setan sudah mau keluar. Hari ini bapaknya pegang dia punya kepala dan usir dalam nama Yesus ini setan keluar. Gitu. Jadi kadang-kadang nih kotong suka mengexaggerate sesuatu supaya kotong kelihatan hebat ya di muka orang. Apalagi kalau bicara tentang manifestasi roh. Yesus tidak perlu dia harus tahu nama setannya atau tidak. Yesus langsung usir dan dia bilang jangan pernah kembali. Nah, ini yang membedakan pelayanannya Yesus dengan orang-orang Yahudi yang melakukan praktek eksorsisme atau praktek pengusiran setan. Yesus tidak perlu cari tahu karena dia berkuasa dan dia pencipta alam semesta, Tuhan segala Tuhan, dan Alkitab menulis di sini bahwa ketika roh itu melihat Yesus, dia tahu ini di punya waktu singkat ini. Dia sudah bisa lama-lama di sini, maka dia lakukan kerusakan sebanyak mungkin yang dia bisa lakukan secepat mungkin. Jadi kalau istilahnya kalau beta sudah dapat dia, sudah ada yang boleh dapat dia. Itu ya familiar ya mungkin kalau teman-teman yang kalau lu sendeng beta lu sendeng siapa-siapa gitu. Nah ini setan sama seperti ini. Kalau beta sonde dapat ini anak sonde boleh dapat sonde boleh dengan siapa-siapa. Jadi dia mau hancurkan betul-betul ini anak, kalau perlu ini anak mati pada waktu itu. Jadi dia karena dia tahu dia sonde bisa lama-lama dia lakukan kerusakan yang sebesar-besarnya untuk ini anak ini. Jadi itu yang terjadi. Para murid kewalahan, ahli-ahli Taurat kewalahan, tapi Yesus tidak perlu kewalahan. Dia hanya usir satu kalimat, satu kata saja keluar, ini setan keluar. Jadi teman-teman, nanti kalau teman-teman baca lagi dalam Alkitab, kalau ada kisah tentang orang yang bisu, tuli, itu dan kalau dia kerasukan, itu level pelayanannya itu sonemen gila. Dan nanti di sini Yesus kasih tunjuk, ternyata nanti kotong baca juga nanti bahwa ternyata jenis-jenis pelayanan seperti ini itu kotong sudah bisa sembarang-sembarang karena akan ada orang bilang persyaratan di mana kotong harus lakukan benar-benar mempersiapkan diri karena kotong akan berhadapan dengan ranking atau susunan dalam iblis itu mereka punya susunan, struktur. Jadi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang berkuasa atas ini. Nah, makanya nanti sebentar di bagian akhir kotong lihat bahwa Yesus bilang yang jenis ini hanya bisa dilepaskan dengan doa dan puasa. Nah, jadi di sini kotong lihat ada ahli-ahli Taurat di situ yang saling berdebat dengan para murid. Kotong lihat ada seorang ayah yang dia akhirnya terdistract antara meminta tolong di para murid atau meminta tolong di ahli Taurat. Di satu sisi kotong lihat ada anak kecil, kotong sudah tahu dia punya usia berapa, mungkin remaja, mungkin masih anak kecil, kotong sudah tahu, yang sedang terikat oleh iblis ini. Dan kotong lihat juga ada orang banyak di sana. Jadi menariknya di sini Yesus datang dan dia melayani ini semua orang. Jadi he silence the scribes, dia membungkamkan para ahli-ahli Taurat, dia menghibur sang bapa yang anaknya kerasukan ini, dia menyembuhkan anak yang kerasukan ini, dan dia juga menginstruksikan, dia juga mengajar para murid di saat yang sama. Nah, terus kalau teman-teman lihat di sini bahwa gejala yang ditunjukkan oleh anak yang kerasukan ini, Alkitab bilang di sini bahwa dia kejang-kejang, giginya berkertakan, terus lendir keluar dan dia jatuh-jatuh. Nah, ini benar-benar persis seperti epilepsi. Jadi ada hamba-hamba Tuhan atau pengkhotbah liberal yang tidak percaya pada mujizat, mereka bilang ini bukan kerasukan.
ini epilepsi, atau yang kotong di sini bilang apa ya, mati kambing ya, orang-orang NTT bilang mati kambing. Banyak orang yang takut dengan peristiwa ini, dan memang kadang-kadang sangat berbahaya ya kalau kita dekat orang yang epilepsi, karena gerakannya tidak terkontrol. Jadi kadang-kadang kalau kotong sonde hati-hati ya, kotong bonyok di situ, kotong kena pukul gitu. Nah, dan Alkitab bilang di sini bahwa ini orang dia punya penyakit dan juga dia dirasuki. Jadi iblis benar-benar sonde peduli. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan. Kenapa di sini kita tidak bisa namanya anggap remeh, tidak bisa main-main dengan namanya setan. Karena dia itu tidak peduli kita ini mau sehat, kita punya penyakit. Dia kalau dia mau serang, dia serang. Nah, di sini kita lihat bahwa iblis itu tidak kenal belas kasihan. Anak kecil yang punya penyakit pun dia kuasai. Nah, ini teman-teman jangan pernah anggap remeh, karena saya lihat orang kadang-kadang mau jadi seperti terlalu banyak nonton film ya, mungkin pengen jadi Ghostbuster gitu. Son ada kerja, cari setan untuk usir. Dia pikir setan ini main film kali ya, atau main gila dan dia gitu. Jadi hati-hati. Jadi kalau teman-teman ingat di dalam perjanjian lama itu pernah ada peristiwa di mana ada orang yang bukan panggilannya atau tidak ada urusan dengan setan, dia cari setan mau diusir. Terus itu setan bilang apa? Bukan di perjanjian lama, di perjanjian baru. Dia bilang apa? Yesus aku kenal. Paulus aku kenal, tapi lu siapa? Karena ada orang teman-teman baca, itu orang dia mau coba-coba usir setan. Dia bilang dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Jadi dia usir pakai nama Yesus yang dia sendiri sudah kenal. Jadi ini setan mempermainkan dia lagi. Yesus beta kenal, Paulus beta kenal, tapi lu siapa? Nah, ini akhirnya dia bonyok dari dihajar oleh orang yang kerasukan itu. Nah, jadi teman-teman jangan main gila dengan namanya dunia roh, jangan main gila dengan yang namanya setan. Bahkan kalau teman-teman lihat di perjanjian lama, itu malaikat Mikael itu berhadapan dengan iblis ketika dia dibawa diutus kepada siapa namanya? Kepada Daniel pada waktu itu. Dia bilang apa? Semoga Allah menghardik engkau. Bahkan malaikat Mikael sendiri yang kalau teman-teman nanti baca pelajari dalam angelologi atau pelajaran tentang malaikat. Dia adalah archangel, penghulu malaikat, tapi dia sendiri istilahnya tidak semena-mena untuk berhadapan dengan iblis. Nah, nanti itu pembahasan lain kalau mengenai malaikat, tapi di sini beta mau bilang teman-teman bahwa the devil is not playing around with you. It's not someone, not somebody to play with. Jangan pernah coba-coba mau main gila dengan setan kalau sudah mau hancur. Nah, di sini iblis dia tidak mau kenal lu anak kecil, lu orang dewasa, dia hajar di situ, dan dia tidak kenal belas kasihan. Tapi nanti ada satu hal yang luar biasa yang kau akan pelajari dari bagian ini. Yesus melihat ini anak punya gejala seperti epilepsi, tapi dia mengadres, dia justru menghardik iblis atau setan yang dibalik penyakit itu. Nah, di sini teman-teman harus ingat bahwa ada penyakit yang memang murni penyakit. Tapi ada juga penyakit yang disebabkan oleh iblis. Nah, kalau sonde tahu Alkitab sonde menuliskan apakah ini keluarga, sang bapak atau ini anak ini pernah berurusan dengan okultisme atau hal-hal yang berhubungan dengan roh jahat sebelumnya. Kotong sonde tahu, hanya yang kotong tahu bahwa di sini dia dikuasai oleh iblis dan iblis rupanya membuat anak ini menjadi bisu. Kemungkinan besar dia dibuat menjadi bisu. Terlepas dari dia punya penyakit epilepsi itu, dia dibuat menjadi bisu supaya dia tidak bisa diusir. Karena tadi beta sudah bilang bahwa di zaman orang-orang Yahudi zaman dulu itu mereka prakteknya bahkan sampai sekarang itu teman-teman bahkan bisa lihat itu ada website khusus exorcism untuk orang-orang Yahudi dong, itu ada. Mereka harus tahu dulu nama setannya baru bisa usir. Makanya dia buat anak ini bisu supaya dia jangan keluarkan permintaan tolong atau menyebutkan nama dari setan ini. Murid-murid tidak bisa usir, tapi Yesus justru mengeluarkan setan ini, roh jahat ini dengan gampang sekali, dengan mudah. Nah, di sini nanti teman-teman lihat ketika Yesus tanya, marah kepada para murid, berapa lama lagi aku harus tinggal dengan engkau, hai orang-orang atau angkatan yang tidak percaya.
Yesus selalu marah dengan para murid ketika mereka tidak bisa exercise their faith gitu, melatih iman mereka. Karena kenapa Yesus marah, teman-teman? Ini kita sekarang bahas Markus pasal 9. Sedangkan kalau teman-teman ingat di Markus pasal 6 ayat 7 itu Yesus sudah kasih mereka kuasa. Kasih mereka kuasa dan otoritas atas roh-roh jahat, dan sekarang mereka berurusan dengan roh jahat dan mereka tidak bisa usir. Nah, guru mana yang tidak marah kalau muridnya mendengar, mengiyakan, mengaminkan, tapi tidak bisa eksekusi? Pasti guru, Kotong guru biasa saja, ajar orang kalau dengar, tapi tidak paham juga, Kotong kan pasti marah. Nah, ini Yesus ajar para murid, suruh mereka kasih, bukan cuma ajar, kasih mereka otoritas atas roh-roh jahat, tapi mereka tidak bisa usir. Makanya Yesus marah di sini. Nah, dan ini memang tadi kita lihat bahwa ini ada iblis, ada roh yang memang lebih kuat dari roh yang lain. Karena kita kenal ada rankingnya. Kalau teman-teman baca di dalam Efesus 6 ayat 12, itu jelas di situ Alkitab menuliskan bahwa ada rankingnya, ada strukturnya, atau kalau mau dibilang hierarki. Ada setan yang istilahnya kalau dalam militer ya kopral misalnya, tapi ada yang levelnya jenderal. Nah, makanya kalau teman-teman juga pernah dengar kesaksian hamba-hamba Tuhan yang dulunya latar belakangnya dari gereja setan atau pernah terlibat dalam okultisme, mereka juga menggambarkan hal yang sama, bahwa dalam organisasi atau iblis itu mereka juga kenal namanya hierarki. Karena mereka ini sebelum kita kenal namanya militer, itu mereka sudah kenal, mereka sudah hidup ribuan tahun dan mereka tahu susunan-susunannya itu ada, dan rupanya yang hadir, yang muncul pada waktu ini termasuk dalam roh jahat yang punya powernya lebih dari yang lainnya. Makanya bahkan para murid pun tidak bisa tidak bisa mengusirnya. Nah, semakin Kotong tahu ini, semakin Kotong yakin dan kagum dengan Yesus bahwa cukup satu kata saja ini roh jahat tunduk dan dia harus keluar. Bahkan sebelum Yesus berkata-kata ini, roh jahat sudah bermanifestasi dan sudah tidak tahan lagi sehingga dia mau menghancurkan anak ini. Nah, di ayat 19 sampai 27, nanti beta baca lagi, beta share screen lagi buat teman-teman, Kotong baca dari ayat 19 sampai 27. Alkitab bilang begini. Ini setelah Yesus, Oke, kenapa beta share yang ini. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Terus dia bilang, beta senang ini bagian, "Bawa anak itu kemari." Ini ketika yang lain sudah tidak bisa lagi, so angkat tangan, yang lain coba dan sampai bisa, Yesus bilang, "Bawa sini. Bawa anak itu kemari." Oh, ini menarik. Beta suka kalau baca cerita-cerita yang seperti ini dan sampai pada Yesus bilang, "Sudah, serahkan, give it to me, leave it to me." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Kalau teman-teman pernah lihat peristiwa kerasukan pasti familiar dengan scene yang seperti ini ya. Sedang mulutnya berbusa, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Dan coba teman-teman sekarang Kotong tempatkan dirinya Kotong sebagai orang tua, ayah dari ini anak, dan bagaimana apa yang dia sampaikan itu akan benar-benar menyentuh Yesus. Di situ dia bilang begini. Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeret dia ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, if you can do anything, tolonglah kami." Perhatikan, dia bilang, tidak bilang tolonglah anakku, dia bilang tolonglah kami, kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat," atau apa lu bilang kalau bisa? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini bagian Alkitab yang sering disalahartikan, diplesetkan oleh banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau."
roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Dia jelas ya, dia bilang ini roh ini menyebabkan ini orang bisu dan tuli. Jadi mungkin penyakit epilepsinya itu memang sudah ada, penyakit bawaannya, tapi roh ini melipat gandakan penderitaan anak ini dengan buat dia jadi bisu dan tuli. Nah, Kotong lihat sebelumnya bahwa ketika orang bisu dan tuli itu dia tidak bisa mendengar tentang Tuhan, apa yang orang cerita tentang Yesus pada waktu itu, dan dia tidak bisa mengucapkan minta tolong dengan mulutnya sendiri. Makanya kalau teman-teman ingat di Dekapolis, Yesus pernah menyembuhkan orang yang bisu dan tuli. Karena Yesus mau supaya mereka bisa mendengar tentang Yesus dan bisa meminta tolong berdoa langsung kepada Yesus. Nah, jadi iblis kadang-kadang suka membuat orang tuli, bisa membuat orang tuli secara jasmani maupun secara rohani. Dan ini Yesus bilang, hai kau roh yang menyebabkan orang bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini, bukan sekedar keluar, dan jangan memasukinya lagi. Dia bilang apa? Iskarobis and never come back. Itu orang Rote bilang begitu. Iskarobis and never come back. Jangan pernah kembali lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Jadi dia bilang kalau betason dapat, bekas mati dia. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, dan entah dia sudah mati atau dia pingsan, kita tidak tahu. Sehingga orang banyak berkata ia sudah mati. Nah, ini menarik. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit dengan sendirinya. Luar biasa di sini. Nah, kalau teman-teman baca dalami bagian dari pasal ayat 19 sampai 27 tadi, Kotong akan mengerti betapa Tuhan Yesus, betapa Bapa di surga itu mengasihi Kotong. Kenapa? Nanti Kotong akan lihat sebentar. Nah, Yesus tegur pertama kali, sebelum dia usir ini setan, dia tegur para murid. Dia bilang apa? Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Dia tegur pada waktu itu orang-orang yang hadir. Ada para ahli Taurat, ada para murid, dan juga orang-orang banyak yang hadir pada waktu itu. Dia bilang, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Nah, ketidakpercayaan seperti ini yang buat Yesus marah. Kalau teman-teman lihat dalam peristiwa atau kehidupannya Yesus, satu-satunya hal yang buat Yesus marah itu adalah salah satunya adalah ketidakpercayaan. Tapi menariknya cara Yesus berhadapan dengan orang-orang yang belum pernah mengenal kebenaran dengan orang-orang yang sudah mengenal kebenaran itu beda. Kalau orang yang belum mengenal kebenaran atau yang pengen untuk belajar kebenaran, dia jelaskan dengan penuh kasih. Tapi orang-orang yang sudah pernah mendengar kebenaran, mendengar firman Tuhan, itu dia kasih langsung. Bahkan dia pernah bilang, Alkitab pernah bilang bahwa dia pernah tegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, seperti dia bilang apa? Kalian seperti kubur yang dilabur putih. Jadi kalau orang bilang bahwa menegur, kita tidak boleh menegur keras, suruh dia baca Alkitab lagi. Nah, ketika mereka sudah tidak bisa, jadi pahami kondisinya bahwa ini orang-orang sudah tidak bisa untuk melakukan sesuatu untuk menolong ini. Jadi sudah bawa pi dukun, sudah bisa, sudah bawa pi orang pintar, sudah bisa, bawa pi hamba Tuhan, sudah bisa. Yesus bilang, bawa langsung, bawa sini, bawa anak itu kemari. Yesus bilang. Kadang-kadang Yesus harus langsung take over begini, teman-teman, kalau memang hamba Tuhan susah bisa lah. Karena apa? Kebanyakan Kotong melayani orang, Kotong we direct people to ourselves gitu. Kotong membawa orang kepada Kotong, bukan kepada Tuhan. Nah, ini adalah wujud atau awal dari kehancuran sebuah pelayanan atau kegagalan. I should say kegagalan sebuah pelayanan adalah ketika kita membawa orang bukan kepada Tuhan, tapi membawa orang kepada diri kita sendiri. Tidak peduli kita mau hebat khotbah, jago khotbah bagaimana, kita mau pelayanan sampai di ujung dunia, tapi kalau kita direct orang kepada Kotong punya pelayanan tidak akan berdampak apa-apa. Sama seperti para murid ini dan juga orang-orang ahli-ahli Taurat yang hadir pada waktu itu. Yesus bilang, bawa dia kemari. Bawa anak itu kemari. Jadi di sini kita bilang, teman-teman, when everything else fails, when everyone else fails, bring him to Jesus. Come to Jesus.
Yesus itu we should have come to him in the beginning. Dari awal seharusnya Yesus itu jadi kotong punya first choice gitu, bukan last option, last choice. Tidak bisa seperti itu. Tapi toh di sini Yesus tetap menunjukkan belas kasihannya. Dia bilang, bawalah anak itu kemari. Ini mengingatkan beta di satu ayat firman Tuhan di Matius 11 ayat 28. Dia bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Beta yakin ini para murid kewalahan, terutama sang ayah. Dia pasti sudah terbeban karena ini anaknya ini yang dia kasihi terbelenggu dan dikuasai oleh iblis dan menderita di depan matanya setiap hari. Yesus bilang, beta yakin dia ketika dia bilang begini, sang ayah ini dengar dengan nada yang penuh kasih, bawa anak itu kemari. Seolah-olah Yesus mau bilang juga di sini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, tapi on the other end, di sisi yang seberang ini, someone is not happy. Ada yang tidak bahagia di sini. Ada yang tidak senang, yaitu roh jahat yang menguasai anak ini. Karena Alkitab bilang waktu roh itu melihat Yesus, baru lihat nih, bab itu belum ngomong apa-apa. Anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Teman-teman perhatikan ini, pahami baik-baik di sini. Iblis ketika dia sudah menguasai sesuatu, dia menguasai seseorang, dia tidak akan rela dan dengan mudahnya melepaskan orang yang ada di dalam cengkramannya. And this is the reason why, teman-teman, kalau bertanya kenapa kok saya bergumul dengan hal ini terus-menerus dan saya tidak bisa lepas, kemungkinan you are under the cengkraman. Kenapa saya campur nih? Ada di bawah cengkraman ini. Come to Jesus. Jawabannya cuma satu. Come to Jesus. Kotong punya willpower, Sonda akan menolong kotong. Yang menolong kotong hanyalah the power of Jesus. Sonda bisa dengan kotong punya willpower. Jadi iblis mau bilang di sini, dia milikku atau tidak sama sekali. Jadi teman-teman jangan pernah main gila dengan iblis. Ini iblis bukan sesuatu atau pribadi yang kita bisa ajak main-main. Kadang-kadang kan orang suka mencobai Tuhan toh. Nah, saudara kerja, cari setan, main-main dengan hal-hal yang berbau okultisme, spirit. Nah, akhirnya dikuasai oleh ini. Tadi beta lihat ada teman yang sharing di Facebook tentang satu praktek hipnotis yang dijadikan bahan pelajaran sekarang. Dia bilang hati-hati sebelum kita terlibat masuk di dalamnya. Karena jangan sampai kita bukan belajar tentang hipnosis yang berhubungan dengan psikologi, tapi kita justru belajar ilmu gendam, mempengaruhi orang dengan kuasa iblis. Itu perlu kita waspadai. Nah, terus ketika orang bawa anak ini kepada Yesus, Yesus tanya, ini pertanyaan, dan beta yakin Yesus itu dia antara di belas kasihannya bercampur dengan amarah, marah terhadap roh jahat yang menguasai anak ini. Dia tanya kepada bapaknya, sudah berapa lama anak ini mengalami hal ini? Coba teman-teman perhatikan, ini orang tua punya cara jawab. Dia bilang apa? Sejak masa kecilnya. Kotong sonde tahu dia umur berapa, tapi katakanlah, kotong let's assume gitu. Kotong berasumsi anak ini usia 15 tahun, dia sudah remaja, katakanlah. Sejak masa kecil, jadi mungkin dia sejak dia 5 tahun, dia sudah dikuasai oleh roh jahat ini dan dia tiap hari dilempar, bahkan Alkitab di sini kasih tahu sang ayah bilang dia bahkan dilempar dalam api, mau ditenggelamkan di air. Nah, sekarang coba orang tua mana yang tahan melihat adegan seperti ini terjadi di hadapannya setiap hari dengan ketidakberdayaannya dia untuk melakukan sesuatu. Di sini yang hadir ada orang tua di sini yang sudah punya teman-teman, kakak-kakak yang sudah punya anak pasti mungkin akan lebih relate, bisa relate. Kotong sendiri bisa bayangkan kotong punya anak yang kotong gendong, yang kotong kasihi, itu iblis banting-banting dia. Tambah lagi dengan dia punya penyakit yang ada iblis buat dia tuli bisu ketika orang tua tanya, lu baik-baik, kok dia bisa jawabkan, dia bisa dengar. Ketika dia mau omong, dia bisa karena iblis kuasai dia punya mulut. Lu dia bisa minta tolong. Coba teman-teman bayangkan.
mungkin nih kalau yang belum punya anak, tak usah dibayangkan, susah. Mungkin kotong bayangkan kotong saudara. Bayangkan orang yang sangat dekat di kotong punya hati, menderita bertahun-tahun, katakanlah dari 5 tahun, berarti 10 tahun. Kalau anak ini usia 15 tahun. Selama 10 tahun tontonan sehari-hari dari sang bapak adalah melihat dia punya anak disiksa oleh roh jahat ini. Orang tua mana yang tahan dengan itu? Makanya ini orang tua ketika dia datang pada Yesus, dia sendiri bilang, dia bukan cuma bilang tolong anakku. Dia bilang tolonglah kami. Dia melibatkan dia punya diri, kan dia sadar bahwa dia sendiri sudah berdaya untuk menolong dia punya anak. Dia bilang apa? Tolonglah kami, dan dia bilang apa? Kasihanilah kami. Beta percaya ketika Yesus dengar itu, Yesus itu amarahnya naik. Karena ini akan menggambarkan teman-teman bagaimana kalau Bapa dunia tidak tahan ketika melihat anaknya dikuasai iblis, apalagi Bapa di surga melihat dia punya anak-anak dikuasai oleh iblis. Bapa mana yang tahan? Makanya teman-teman ketika beta baca ini, beta jadi teringat di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah tahu bahwa manusia ini tidak berdaya berhadapan dengan iblis. Manusia tidak berdaya berhadapan dengan dosa. Setan ini tahu kotong ini sudah berdaya dengan dosa, maka dia datang, dia ikat kotong, dia belenggu kotong dan buat kotong menderita dengan dosa. Makanya Yesus sendiri, pribadi kedua dari Tritunggal itu harus turun mengatasi kotong punya masalah yang kotong sendiri bisa atasi dengan kotong punya kemampuan sendiri. Nah, ketika teman-teman perhatikan kisah Bapa yang memohon kepada Yesus untuk melepaskan anaknya ini dari cengkraman iblis, kotong harusnya paham bagaimana Bapa di surga itu geram ketika melihat anak-anaknya di dunia ini dikuasai oleh iblis. Tapi kendalanya teman-teman adalah kadang-kadang bukan iblis yang menguasai kotong saja, tapi kotong pisorong diri kasih iblis. Ini ibaratnya Tuhan sudah kasih jalan keluar, sudah kirim penolong untuk kotong dibebaskan, tapi kotong mau main-main dengan hal yang membuat kotong itu terjerat. Minggu lalu kalau teman-teman ingat beta share satu video di Reels Instagramnya Trinity, itu ada domba yang terjerumus masuk dalam got. Terus ada orang yang tarik keluar dia kan, tarik keluar, berat pun dia tarik keluar, hanya ini domba berhasil keluar. Ketika dombanya berhasil keluar, ini domba lompat dan menjerumuskan dirinya masuk lagi dalam lubang. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tuhan sudah melepaskan kotong, tapi kotong kadang-kadang pisorong diri. Kembali pada cobaan yang sama. Nah, ini masuk dalam kategori bebal seperti ini. Kotong main-main dengan kasih karunia-Nya Tuhan, kotong main-main dengan kasih-Nya Tuhan. Nah, kembali pada peristiwa ketika Yesus berhadapan. Cobalah teman-teman, beta percaya Yesus bisa relate, sangat-sangat bisa relate dengan permohonan atau pergumulan sang Bapa. Karena Bapa di surga tahu kotong sampai bisa menguasai, kotong punya kedagingan ini, makanya dia kirim penolong, dia kirim penebus, Savior, to save us first from ourselves. Kotong harus diselamatkan dari kotong punya diri terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman lihat kalau sang Bapa ini mengasihi, dia punya anak yang selama 10 tahun mungkin, atau 5 tahun ada dalam cengkraman setan, kotong punya Bapa di surga pun tidak bahagia. He doesn't take pleasure in our suffering. Kotong harus ingat itu, kotong punya Bapa di surga itu dia bersedih ketika kotong bersedih, dia bahkan tidak tahan melihat anak-anaknya itu menjadi bulan-bulanan iblis dan dosa. Terus si Bapak bilang begini, jika engkau dapat berbuat sesuatu, if you can do anything. Kalau kotong baca di sini, kotong melihat, mungkin kotong akan bilang ada ketidakpercayaan di sini. Tapi kalau kotong mau perhatikan baik-baik, sebenarnya dari ungkapannya sang Bapa ini, dia tidak sedang meragukan Yesus. Karena kalau dia meragukan Yesus, dia tidak akan datang dari awal. From the beginning dia tidak akan datang cari Yesus, dia tidak akan tunggu Yesus turun dari gunung, pasti dia sudah pulang. Tapi dia tahu Yesus bisa melakukan sesuatu.
Dia bilang, if you can do anything, dia lanjut kalimat berikut, tolonglah kami, kasihanilah kami. Dia sadar, dia tahu Yesus bisa melakukan sesuatu, tapi dia sadar ada kekurangan dari dalam dirinya, yaitu dia butuh ditolong untuk bisa percaya. Dan ini menurut beta satu ungkapan yang sangat-sangat jujur. Dan ini kalau teman-teman perhatikan, dia punya permohonan, dia bilang apa? Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ini ada kerendahan hati. Kalau teman-teman ingat, beta pernah sharing sebelumnya bahwa satu hal yang bisa menyentuh hati Yesus adalah ketika kotong datang dengan kerendahan hati. Ingat pencuri yang ada di sebelah Yesus, yang dia disalib bersama-sama dengan Yesus. Ketika para murid dan orang tua para murid, Yakobus, Yohanes itu minta, guru nanti kalau di surga nanti kasih duduk Yakobus di sebelah kiri, Yohanes di sebelah kanan, seperti itu. Atau Yohanes di sebelah kiri, Yakobus di sebelah kanan. Itu permintaan dari Boanerges, pemama ini, Yakobus, Yohanes. Terus Yesus bilang apa? Engkau tidak tahu apa yang engkau minta. Tapi jadi Yesus tidak merespon langsung kepada permintaan dari ibu Yohanes dan Yakobus. Tapi di atas kayu salib, teman-teman, kalau ingat, di atas kayu salib itu pencuri yang ada di sebelah Yesus dengan penuh kerendahan hati, dia bilang apa? Tuhan, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dia hanya minta ingat saja. Bahkan dia sudah minta Tuhan kasih masuk beta di surga. Dia bilang ingat beta saja. Just remember me. Dan itu kerendahan hati itu menyentuh hati sang juru selamat. Dan dia bilang apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga, tidak tunggu lama-lama. Dia bilang kalau engkau datang sebagai raja, Yesus bilang sudah tunggu. Ini hari juga kotong dua sama-sama ada di Firdaus. Teman-teman tahu Firdaus, nanti pembahasan lama, tapi Firdaus itu adalah taman raja, paradiso. Jadi setiap raja dalam dia punya istana tuh ada Firdausnya sendiri. Kalau teman-teman ingat, jadi bukan cuma raja, para pejabat-pejabat itu punya paradisonya sendiri. Taman, dia punya taman di mana dia senang untuk hangout. Kalau teman-teman nonton film-film Romawi, teman-teman nonton mungkin film contohnya seperti film-film Paulus atau film Yesus, ketika ada scene di mana ada pejabat-pejabat Romawi ditunjukkan, selalu ada di situ, ada dia punya taman, ada bunga-bunga, ada pelayan-pelayan, dia dilayani dengan anggur segala macam, minuman-minuman. Nah, itu namanya paradiso, tempat di mana raja paling suka menghabiskan waktunya. Jadi raja itu tidak selamanya di tahta, tapi dia juga ada paling banyak itu di Firdausnya atau di paradisonya. Nah, tempat kesukaan sang raja, dan sekarang raja, segala raja di tempat kesukaannya, dia bilang apa? Pada orang yang rendah hati ini, pencuri yang rendah hati, dia bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di tempat kesukaanku. Dia mendapat privilege yang sama dengan para murid. Ingat ketika Yesus berdoa bagi para murid, dia bilang apa? Berdoa kepada Bapa, supaya di mana aku berada, di sana pun juga mereka berada. Jadi Yesus tidak kasih beda-beda di sini. Tapi kita lihat di sini bahwa kembali pada si Bapa ini, bahwa kerendahan hatinya itu berhasil menyentuh hatinya Yesus. Dan Yesus menjawab dia punya permintaan. Dia bilang apa? Yesus menjawab dia punya keraguan-raguan dalam dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia butuh untuk punya iman yang lebih. Dia bilang apa? Tolonglah aku, tolonglah kami. Dia dalam artian anaknya dan dirinya sendiri. Dan dia bilang kasihanilah kami. Satu hal prinsip mengenai doa, kotong belajar dari si Bapa ini dan anaknya. Kadang-kadang kotong ketika berdoa untuk orang lain, kotong pernah belajar ya mengenai prinsip dari syafaat adalah ketika kotong datang membawa orang lain punya persoalan, seolah-olah itu kotong punya persoalan. Tapi di sini level tertinggi lagi di dalam doa syafaat itu adalah ketika kotong merendahkan diri, kotong menginkludkan kotong punya diri sebagai orang yang juga perlu ditolong. Artinya just because I pray for Chessy, misalnya, bukan berarti beta sonde butuh pertolongan, beta sonde butuh belas kasihan. When it comes to the throne of God, ketika kotong berhadapan dengan tahtanya Allah, siapapun yang ada di hadapannya itu, entah kotong sedang mendoakan
orang yang didoakan ataupun pendoa, dua-dua sama-sama butuh pertolongan Tuhan, dua-dua sama-sama butuh belas kasihan dari Tuhan. Dan di sini beta belajar, kotong belajar teman-teman bahwa ketika berdoa untuk seseorang, itu orang butuh ditolong, kotong juga butuh ditolong. Makanya belajar untuk ketika berdoa selalu bilang Tuhan bukan cuma tolong dia, Tuhan tolong beta juga. Supaya kalau bisa beta, Tuhan pakai beta untuk tolong dia juga gitu. Kalau dia bisa percaya, Tuhan tolong beta juga untuk percaya. Nah, ini kerendahan hati yang Tuhan mau ketika kotong datang di hadapan Tuhan. Jadi dia menginkludkan, menyertakan dirinya juga sebagai orang yang butuh pertolongan dan butuh belas kasihan. Terus Yesus bilang begini, katamu jika engkau dapat. Jadi Yesus tidak apa lu bilang kalau beta bisa. Padahal Yesus sudah melakukan hal-hal yang seperti ini sebelumnya. Dia pernah lakukan mujizat juga sebelumnya. Yesus bilang ini bukan soal bisa atau tidak bisa. Lu percaya atau tidak percaya. Makanya Yesus bilang apa di sini? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini teman-teman harus ingat ya, kalau dia percaya, tidak ada yang mustahil. Nah, kenapa beta harus tekankan di sini, teman-teman? Karena banyak orang suka memplesetkan ini ayat untuk membenarkan satu ajaran New Age yang namanya LOA, Law of Attraction, atau hukum tarik-menarik. Jadi sederhananya begini, kadang-kadang orang pakai ini untuk biasa motivator suka pakai begini. Jadi dia bilang begini, sebelum kotong punya mobil mewah, kotong sudah harus menanamkan itu dalam kotong punya pikiran terlebih dahulu. Nah, jadi kalau itu sudah ada dalam kotong punya pikiran, kotong meyakini itu, kotong percaya bahwa kotong sudah dapat itu, maka itu akan mempercepat kotong dapat itu mobil mewah. Nah, kenapa ini hal yang salah dan menyesatkan? Karena pertama, membuat kotong menjadi orang yang hedon, mengharapkan sesuatu yang lebih dari yang seharusnya kotong punya. Dan yang kedua, menghalalkan meniadakan kerja keras. Jadi yang penting kotong sudah bisa kuasai dalam kotong punya pikiran, omong saja mobil mewah datang, repetisi. Maka dong percaya bahwa nanti somehow kotong mendatangkan itu energi yang mendatangkan itu mobil. Caranya bagaimana? Sonde tahu, tapi nanti mobil datang dengan sendirinya. Di sini ada angki, kotong dulu sering harus jujur ya, dulu beta ada angki kong dengan teman-teman. Kalau kotong pi pelayanan di mana-mana, kotong tuh suka mati jamah orang po oto. Kalau lewat dari suatu tempat dapat mobil mewah, kotong teyang tumbang tang, darah Yesus berkuasa, dalam nama Yesus suatu hari dapat. Nah, jadi kadang-kadang suka begitu. Nah, pasti ada juga yang punya pengalaman yang sama. Kadang-kadang dapat lihat orang pemain tua juga tahu bahwa dia lagi pacaran dengan sana, darah Yesus putus. Sekarang suka begitu ya. Jujur saja, jujur. Ada satu teman pernah cerita, bahkan dia pakai, ada teman yang lain itu pakai bahasa roh untuk meyakinkan itu perempuan bahwa dia itu dia penjodoh. Jadi katakanlah nona pun nama Mawar misalnya, terus beta datang, beta bilang Mawar, beta dapat konfirmasi dari Tuhan bahwa lu bepu istri. Terus Mawar tanya, kok Kak tahu dari mana? Beta berdoa, beta berbahasa roh dan tiba-tiba lu nama disebut. Ya toh syalabala-bala Mawar. Nah gitu tuh, itu konfirmasi dia bilang. Akhirnya apa? Ternyata ini Mawar nikah ada orang lain, dia nikah ada orang lain. Terus yang salah Tuhan yang salah, alum kepala tuh. Kadang-kadang suka begitu ya. Nah, teman-teman ingat ketika Yesus bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini dia tidak bicara tentang law of attraction ya. Supaya jangan sampai ada yang salah artikan, terus dia bilang, beta tahu kakak lagi pacaran yang ini, tapi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jangan pernah begitu. Kotong son pernah ajar ya di Trinity. Seperti itu ya. Jangan kurang kerja, pi sonto-sonto orang pu mobil, orang pu rumah, orang punya otot terus bilang percaya Tuhan pasti berikan. Jangan pi, kotong bukan dapat berkat, bukan dapat otot, kotong dapat hungga, dapat habok iya pasti. Nah, kotong kembali pada kisah ini. Yesus bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yesus mau bilang lu harus percaya bahwa beta sanggup lakukan ini. Dan bukan cuma percaya teman-teman bahwa Yesus sanggup. Level iman yang level dari kepercayaan itu bukan cuman we believe that he can,
but that he will. Gitu. Jadi percaya bahwa bukan saja Yesus sanggup, tapi Yesus mau untuk menolong kotong. Karena kalau bilang, kotong tanya orang, lu percaya Yesus sanggup menolong lu? Kotong pasti bilang ya, kotong percaya, kotong tahu Yesus bisa menolong kotong. Tapi kotong sonde percaya bahwa Yesus mau untuk tolong kotong. Makanya kalau orang dalam penderitaannya, kenapa orang kecewa pada Tuhan, itu bukan karena dia tidak percaya Yesus tidak atau Tuhan tidak bisa tolong dia. Dia diyakinkan oleh dia punya keadaan itu bahwa Tuhan sanggup untuk tolong dia, tapi Tuhan tidak mau tolong dia. Jadi kadang-kadang iblis tuh main ini dua area. Untuk orang yang sudah percaya pada Yesus, yang hari-hari hidup dalam persekutuan, gereja, baca Alkitab, iblis tidak akan main di area percaya Yesus sanggup, tidak. Kan dia tahu ini orang percaya Yesus sanggup. Tapi dia akan yakinkan di kotong bahwa Yesus sanggup, tapi dia tidak mau tolong kotong. Makanya kotong orang-orang yang kecewa pada Tuhan, kalau teman-teman tanya, kekecewaannya bukan karena Yesus tidak sanggup, tapi Yesus tidak mau. Dia bilang kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan? Kalau Tuhan baik, kenapa beta menderita seperti ini? Kenapa beta harus gonta-ganti pekerjaan? Beta harus pindah tempat sana sini. Kenapa? Kalau Tuhan baik, Tuhan di mana? Jadi orang bukan mempertanyakan kekuasaannya Yesus kebanyakan, tapi kebaikannya Yesus. Nah ini kenapa kotong perlu mengajar doktrin, itu penting, mengenal Allah yang benar dengan cara yang benar, supaya kotong tahu bahwa bahkan ketika Tuhan bilang tidak pada kotong punya permintaan, dia punya satu rencana lain untuk kotong. Makanya hal terbaik yang kotong harus lakukan ketika kotong berdoa adalah, Tuhan tolong supaya beta mengerti Tuhan punya kehendak. Beta mengerti rencananya Tuhan, supaya jangan sampai beta memaksakan kehendaknya beta sendiri, sehingga ketika itu sonde terjadi, kotong kecewa dengan Tuhan. Makanya doa Bapa kami, dia bilang apa? Datanglah kerajaanmu, artinya kotong mengakui Tuhan itu raja, dan dia apapun yang dia lakukan, dia berdaulat, dia mau jawab atau tidak doa kita, dia tetap Allah yang berkuasa, bertahta di atas tahtanya, dia Allah yang berkuasa, berdaulat. Lalu kemudian jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kotong harus ingat. Doa itu harus diakui pertama pengakuan Tuhan berkuasa. Dan dia berkah, dia punya kehendak. Nah, teman-teman harus paham itu. Kotong menyerahkan kotong punya kehendak di bawah kehendak Tuhan, supaya kotong jangan kecewa dengan Tuhan. Nah, jadi percaya, teman-teman, ketika kotong belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, itu bukan cuma percaya bahwa Tuhan sanggup, tapi Tuhan mau, dan Tuhan percaya bahwa Tuhan itu peduli dengan kotong. Itu teman-teman harus tiap hari ingatkan dirinya teman-teman, kotong semua. Yohanes 3 ayat 16. Allah mengasihi dunia. Kalau kotong tanya, buktinya apa? Kok beta susah? Harus ingat teman-teman, sebelum teman-teman susah 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah kirim Yesus datang. Jadi when it comes to God, jangan pernah adu dengan Tuhan, adu argumen Tuhan. Buktinya apa? Buktinya 2000 tahun yang lalu, waktu kotong masih belum mengerti kotong punya dosa sendiri, Tuhan sudah siapkan jalan keluar untuk dosanya kotong. Jadi jangan pernah beradu argumen dengan Tuhan, mempertanyakan kebaikan Tuhan. Karena kalau Tuhan bilang, memangnya lu baik apa sampai beta harus korbankan beta punya anak. Jadi jangan pernah adu argumen dengan Tuhan. Kalau when it comes to His goodness, percaya bahwa Tuhan baik. Buktinya juga bahwa sampai saat ini, kotong pun telinga masih bisa dengar khotbah. Nafasnya kotong ketika orang ada bergumul di rumah sakit karena COVID, dada sesak. Ini kotong punya teman juga ada yang sementara COVID. Ketika orang bergumul dengan dia punya nafas, dan kotong ada huha dengan baik-baik, itu bukti bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi kotong dan dia peduli. Jadi kalau kotong tidak percaya Tuhan baik, kotong mempertanyakan kotong penghalaan nafas berikutnya. Karena kalau Tuhan sudah dikasih izin, kotong tagae sini. Dia yang pegang kotong punya nafas. Jadi jangan pernah anggap remeh kebaikan Tuhan, dan jangan pernah angkat kaki dengan Tuhan. Karena apa? Kotong ini cuma tanah yang dikasih napas. Kadang-kadang kalau ada orang sombong, beta bilang ya tanah bernapas. Kalau Tuhan sudah kasih napas, tanah biasa gitu. Jadi apa? Kalau ada orang yang sombong bilang, we tanah bernapas, bertobat. Yesus bilang, kembali di sini Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu ia menegur roh jahat itu.
Bukan cuma menegur roh jahat, dia bilang menegur roh jahat itu dengan keras. Nah, teman-teman ingat ya, tadi kita bilang iblis itu punya kuasa untuk menyiksa. Bahkan Alkitab bilang dia itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini dia punya spesialisasi di sini. Tapi teman-teman, dia tidak berkutik di hadapannya Yesus. Makanya kadang-kadang beta lucu ya, orang yang bermain gila dengan gereja setan. Dia sudah tahu bahwa ada pribadi atau ada entitas yang lebih berkuasa dari iblis. Dan lucunya kalau ada orang yang mengaku pernah jadi Kristen terus masuk dalam gereja setan, itu artinya gini loh. Lu sudah tahu prediksi, lu sudah tahu bukan prediksi, lu sudah tahu bahwa satu pertandingan itu, contoh Indonesia sepak bola, Indonesia lawan Singapura, kotong sudah tahu bahwa ujung akhirnya Indonesia yang menang. Tapi kotong memilih untuk ambil bagian mendukung Singapura. Nah, itu contohnya seperti itu. Kalau orang yang main-main dengan iblis, main-main dengan okultisme, dia sudah tahu bahwa iblis sendiri takluk dengan Yesus, tapi dia memilih untuk bergabung dengan tim yang kalah. Kadang-kadang berpikir thinking on me gitu. Lu pikir ke mana? Sudah tahu bahwa iblis kalah, tapi lu masih ambil bagian dalam dia punya tim. Nah, di sini kotong lihat bahwa iblis tidak berkutik dengan Yesus. Bahkan sebelum Yesus bilang sesuatu, dia ketakutan. Dan Yesus bilang, lu keluar. Dan dia bilang apa? Jangan pernah kembali lagi. Jadi Yesus punya kuasa untuk mengusir iblis dan melarang untuk dia kembali lagi. Kenapa Yesus harus bilang, jangan pernah kembali lagi? Kenapa teman-teman? Karena iblis itu punya kecenderungan untuk dia itu tidak menghargai namanya teritori, teman-teman. Dia sudah diusir, dia keluar, tapi dia akan kembali lagi. Nanti teman-teman lihat kalau di bagian lain dalam Injil itu Yesus juga bilang, di situ dikatakan bahwa kalau orang rumah yang sudah dibersihkan terus tidak didiami, nanti iblis itu akan keluar, dia bawa roh-roh yang lebih jahat masuk lagi ke dalam rumah yang sudah dibersihkan itu. Makanya Yesus bilang, lu jangan coba-coba kembali. Karena mulai saat ini beta yang berkuasa atas ini pribadi dong di sini. Lu sonde punya hak untuk kembali. Sonde boleh kembali lagi. Makanya ketika orang dilayani pelepasan, jangan lepas dia begitu saja. Karena percaya, just a matter of time itu setan kembali lagi. Setan tuh kadang-kadang gitu. Setan tuh susah move on. Makanya kalau dia nyaman dengan satu orang, dia akan tetap tinggal. Kalau kotong sonde dekat dengan Tuhan, dia kembali lagi. Dan dia punya level distraction-nya itu akan lebih besar. Nah, nanti kenapa? Nah, Yesus tahu kemudian kenapa harus dekat dengan Tuhan. Supaya kotong bisa memastikan ini setan akan kembali lagi. Nah, kembali pada bagian ini. Roh jahat itu menggoncang-goncang anak itu dengan hebat. Dia mau melakukan dia punya final attack. Kalau kemarin dia berkuasa dan sekarang dia harus keluar, dia kasih serangan terakhir dan ini serangan mematikan. Teman-teman harus perhatikan dari sini kotong bisa lihat pola kerjanya iblis. Dia akan menguasai, tapi kalau dia tahu dia tidak bisa menguasai ini dalam jangka waktu lama, dia akan serang kotong pakai serangan yang benar-benar mematikan. Jadi jangan pernah main gila dengan namanya iblis. Kembali di sini. Dia menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Sampai pada akhirnya orang pikir disumati. Ini anak sumati. Selesai. Game over. Selesai. Don't pikir Yesus kalah. Ini soalnya bisa. Murid-murid bisa tolong. Yesus pun bisa tolong. Tapi Yesus bilang, no. Ini belum akhir cerita kawan. Belum selesai. Nah, ketika orang pikir sumati, Yesus bilang apa? Alkitab bilang apa? Dia memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu apa Alkitab bilang? Lalu anak itu ia bangkit sendiri. Iblis bisa melakukan kekerasan terhadap kotong secara fisik dan dia bisa pakai keadaan-keadaan buruk, hal-hal buruk untuk buat kotong sudah berdaya bahkan sampai kotong setengah mati. Tapi di sini teman-teman, kehancuran yang iblis sudah sebabkan buat ini anak selama bertahun-tahun hanya butuh satu jamahan Tuhan Yesus, ini anak bangkit dengan sendirinya. Alkitab sonde bilang Yesus papa dia kas berdiri, Alkitab sonde bilang dia punya orang tua kas berdiri dia.
Alkitab bilang Yesus memegang itu anak puntangan, dia bangkit sendiri. Yesus sanggup untuk memulihkan kotong punya keadaan, dia sanggup memulihkan kotong punya kekuatan. Jadi kalau teman-teman hari ini rasa mungkin kotong orang bilang sonde dapat hajar dari iblis, mungkin tidak secara fisik ya seperti anak ini. Tapi mungkin iblis pakai kotong punya keadaan setiap hari, ekonomi, kotong dia pakai situasi COVID ini buat kotong babak belur. Sampai kotong bilang Tuhan bisa tahu mau ada daya upaya lah, Tuhan bisa tahu mau cari pertolongan dari mana. Beta kasih jalan keluar teman-teman. Reach for the hand of Jesus. Jangkau tangannya Yesus saja. Kalaupun kotong bisa jangkau, angkat tangan Tuhan, tolong pegang bepun tangan sa. Orang-orang di zaman perjanjian baru dalam zaman pelayanan Yesus dong tahu, mereka tahu dengan pasti kuasa yang ada dalam genggaman dan jamahan tangan Yesus. Makanya teman-teman ingat di kisah-kisah sebelum ini, orang-orang bawa orang sakit, dia bilang apa tujuannya? Supaya Yesus kasih tumpang tangan saja, karena dia tahu, mereka tahu bahwa ada kuasa yang mengalir dari Yesus. Yesus itu punya kuasa untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Makanya the best request we can ever ask to Jesus is, Lord, put your hand on me, gitu. Taruhlah tangan Tuhan atas saya, Tuhan. Makanya tiap hari kau tempi mana-mana berdoa, Tuhan pun tangan atas beta, Tuhan pun tangan atas beta punya rumah, harta benda yang Tuhan kasih. Beta ingat ada baris doa beta orang tua sering ajarkan. Tiap hari dia bilang berdoa kalau mau mana-mana, Tuhan jaga beta, Tuhan tutup bungkus, ya bahasa yang sangat familiar. Tuhan pun tangan atas beta, Tuhan punya tangan atas rumah yang mau kasih tinggal, harta benda yang Tuhan percayakan, Tuhan pun tangan di atas itu semua. Jaga Tuhan, minta Tuhan untuk jaga. Karena kalau Tuhan yang pegang, soalnya ada yang bisa sontoh. Gitu. Jadi teman-teman, kotong diingatkan untuk reach for the hand of Jesus gitu. Jangkau tangan Tuhan, percaya bahwa Yesus itu kalau iblis ahli-ahli Taurat tidak tahu mau pakai kutip firman yang mana, dong tahu untuk mau usir ini setan, murid-murid tahu mau ucap doa bagaimana untuk kasih lepaskan ini anak dari setan. Yesus hanya kasih keluar satu kata saja, keluar, dan dia hanya sentuh ini anak, dia punya keadaan berbalik langsung 180 derajat, teman-teman. Jadi hari ini teman-teman, satu pesan penting buat kotong bahwa Yesus sanggup, lebih dari sanggup untuk mengubahkan keadaan hidup kita 180 derajat. Pertanyaannya sekarang bukanlah apakah Yesus bisa atau tidak, tapi pertanyaannya adalah apa kita mau percaya atau tidak. Bagian terakhir ayat 28-29, kita akan share screen sekali lagi untuk kotong baca sama-sama dua ayat terakhir ini. Ayat 28 dan 29 setelah selesai peristiwa usir setan ini. Ayat 28 dan 29. Dia bilang begini, Nah, dan bertanyalah ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia. Ini setelah beberapa saat kemudian. Bertanyalah mereka, mengapakah kami tidak bisa mengusir roh jahat itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, Betson tahu LAI kenapa tidak melengkapkan dia punya bagian, karena kalau teman-teman lihat versi lain, versi bahasa Inggris with prayer and fasting, artinya dengan doa dan berpuasa. Nah, ada apa dengan doa dan puasa? Kenapa ini penting, teman-teman? Ada orang yang baca bagian ini terus mengkultuskan puasa. Jadi merasa kalau dia puasa itu dia sudah super power gitu. Jadi bisa melakukan apapun melawan manifestasi iblis. Bagi beta that's foolish. Karena tujuan dari puasa itu bukan untuk kotong kumpul tenaga rohani, bukan. Bukan untuk kotong mengumpulkan kotong punya super power gitu, bukan untuk kekuatan supernatural itu, bukan. Tujuan dengan doa dan puasa itu untuk mendekatkan kotong dengan Tuhan, menunjukkan bahwa kotong ini lemah, kotong sendiri bisa. Karena ketika kotong ada di dalam hadirat Tuhan, setan mana yang mau dekat kotong?
Makanya Yesus bilang kalau model jenis begini, atau kalau sampai pada level kerasukan, lawan itu dengan doa dan puasa. Artinya setelah dia usir, kotong harus mendekatkan diri pada Tuhan. Sedekat-dekatnya kotong harus tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu kotong sadar kotong manusia biasa, manusia terbatas, dan kotong sudah berdaya melawan iblis. Makanya kotong akan bergantung penuh pada kekuatan dan kuasa Tuhan sendiri. Dan di dalam hadirat Tuhan, setan mana yang mau berani masuk? Kalau Tuhan tidak izinkan, soalnya akan ada satu setan, dua binatang yang sontok kotong. Makanya teman-teman di sini didorong untuk melakukan doa puasa. Doa puasa artinya kotong menekan kotong punya keinginan diri, kotong punya kedagingan supaya kotong lebih peka terhadap kebutuhan rohaninya kotong. Di saat kotong kuat, kotong sadar bahwa iblis lagi serang kotong. Kotong tahu kemana kotong harus lari. Jadi di sini beta dorong teman-teman, kotong semua, bukan cuma teman-teman, tapi buat beta secara pribadi juga diingatkan untuk meningkatkan kotong punya jam-jam doa dan sebisa mungkin take time to fast. Ambil waktu untuk berpuasa. Berpuasa bukan, sekali lagi, bukan untuk supaya teman-teman bisa usir setan, ya bukan. Tapi supaya teman-teman bisa makin dekat dan tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Karena kalau teman-teman pikir puasa bisa meningkatkan willpower-nya teman-teman supaya lawan kebiasaan-kebiasaan buruk, kabar buruknya, tidak bisa. Beta ingat waktu kuliah atau SMA, beta lagi melawan satu kebiasaan yang beta pengen rubah. Sonde mau lagi melakukan yang seperti ini, dan beta bilang, beta akan puasa 2 minggu. Dan yes, beta puasa 2 minggu teman-teman. 2 minggu full, itu bukan beta benar-benar hanya 1 hari makan 1 kali saja, hanya makan malam saja. Paginya itu sampai malam hanya minum air, sonde makan, sonde ada masuk dalam mulut. Itu benar-benar puasa. 1 minggu lewat, beta rasa kayak di atas angin berhasil nih. Rasa kayak suci mati, di atas kepala ada cincin bulat itu di kepala, tuh kayak suci mati. Beta bilang berhasil nih. Beta berhasil melawan beta punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Masuk minggu kedua, hari pertama, enak, aman, bisa nih, lewat. Tapi masalahnya, yang beta lakukan bukan puasa, beta hanya sekedar tahan lapar. Karena beta sonde benar-benar meluangkan waktu untuk isi. Jadi bagi beta siksa diri karena perut kosong, tapi roh juga kosong, hati juga kosong. Karena apa? Beta bikin diri lapar, tapi beta punya roh, beta juga sonde kasih makan. Jadi beta lemah jasmani dan rohani. Mendekati akhir minggu kedua, teman-teman, lagi 1 hari. Itu beta rasa buruk sekali waktu itu karena beta gagal. Muncul satu trigger dan beta rasa, puasa berapa ya? 1 minggu kan 2 minggu berarti harusnya 14 hari ya. Masuk di hari ke-13 gagal teman-teman. Dan beta merasa buruk sekali karena beta tahan lapar selama 13 hari ini percuma. Siksa diri, sonde makan, gagal juga. Orang yang gagal maning. Jadi di situ beta sadar bahwa beta sedang mencoba melawan kebiasaan buruk. Beta mencoba untuk melawan beta punya kelemahan-kelemahan secara duniawi, secara jasmani dengan cara jasmani. Padahal kotong punya kekuatan itu bukan ditahan laparnya itu, teman-teman. Kotong menahan lapar itu untuk menunjukkan supaya mengamplify kotong punya kelaparan rohani. Artinya kalau kotong tahu kotong lapar secara rohani, di situ Tuhan izinkan kotong untuk sadar, membuka kotong punya mata rohani bahwa kotong punya roh itu juga butuh dikasih makan. Itulah tujuan puasa, supaya kotong benar-benar sadar bahwa manusia hidup itu bukan cuma dari roti. Nanti kalau teman-teman yang sudah biasa puasa baru tahu ternyata bisa 2 minggu soalnya makan, minum air saja kotong masih bisa hidup. Masih bisa. Tapi manusia tidak akan bisa hidup kalau tidak pakai firman Tuhan. Rohnya pasti mati, itu pasti, teman-teman. Makanya di sini kotong diingatkan kalau teman-teman tanya doa puasa yang benar adalah bukan sekadar tahan lapar ya. Tapi teman-teman berpuasa tapi spend time with the Lord gitu. Jadi kalau misalnya puasa itu bukan sekadar sonde makan, sonde minum, tapi kebiasaan-kebiasaan yang kotong lakukan setiap hari itu kotong batasi juga. Jadi misalnya nih gini.
ketika beta puasa, teman-teman bilang mau puasa, bukan sekedar beta sonde makan pagi sampai siang, bukan. Tapi kegiatan-kegiatan yang kotong lakukan secara jasmani itu kotong switch ke hal-hal yang sifatnya rohani. Misalnya dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang bepung kerja misalnya hanya scroll Facebook. Nah, itu juga ditahan. Membuktikan bahwa kotong bisa hidup tanpa gadget gitu. Ditahan. Kalau misalnya kotong punya kelemahan juga adalah misalnya nonton TV son habis-habis, maka ketika berpuasa TV juga mati. Jadi teman-teman bukan sekadar tahan lapar, tapi keinginan-keinginan yang tadinya menguasai teman-teman itu ditekan. Kalau teman-teman kelemahannya adalah di main game, nah ketika berpuasa uninstall itu aplikasi game. Nah, antidotnya apa? Mendekatkan diri dengan Tuhan, spend time baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengar lagu-lagu rohani. Makanya kenapa beta sarankan teman-teman, habis ini mungkin kalau sarankan teman-teman akan lakukan. Beta mungkin pakai otoritas sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di Trinity, wajib habis ini semua yang hadir 14 orang install aplikasi Alkitab yang ada audio. Teman-teman silahkan tes. Kalau memang kelemahannya dibaca, kalau baca mengantuk, beta orang kalau baca mengantuk, jadi beta akali dengan dengar. Jadi audio Alkitab kalau teman-teman tiap hari dengar-dengar lagu-lagu galau, dengar lagu-lagu sekuler ya, sekali-sekali switch lah, putar dengan lagu lagu rohani, playlist tuh di save. Audio Alkitab tuh sangat menolong teman-teman, sangat menolong. Beta bisa sambil bawa motor dengar Alkitab dibacakan, ketika beta lagi santai dengar Alkitab dibacakan. Versi U version yang kalau ketong download Bible app pasti muncul pertama ya, U version yang coklat itu ada berbagai macam bahasa Kupang justru ada di situ teman-teman. Sudah ada, tapi yang untuk audio bahasa Kupang belum ya. Semoga nanti dong kerjasama dengan Trinity kota bikin di audio bahasa Kupang. Tapi ada di situ ada bahasa Indonesia, bahkan ada beberapa versi bahasa Indonesia itu audionya ada. Bahasa Inggrisnya juga ada. Jadi teman-teman mau belajar bahasa Inggris juga bisa pakai itu. Nah, nanti setelah ini kalau teman-teman sudah download, ini beta sangat dorong kalau teman-teman tiap hari habis waktu di bawah komen Facebook, sekarang pindah ke sosial media di Alkitab itu bagusnya beta senang karena kotong bisa share doa. Jadi kalau beta lagi bergumul, beta ada ayat Alkitab yang beta rasa ini sesuai dengan beta punya pergumulan, kotong klik, kotong bisa pilih pray. Nah, nanti ketika kotong pray, nanti bisa kotong ajak orang lain untuk mendoakan kotong. Nanti orang lain bisa share itu doanya kotong ke orang lain untuk ikut berdoa. Beta tahun lalu, di Januari tahun lalu, itu beta ayat pegangannya beta di Yosua 1 ayat 9. Dan beta berdoa bilang, Tuhan tolong beta untuk percaya dengan Tuhan, kalau Tuhan yang suruh beta maju. Dan beta share di aplikasi Alkitab, karena sudah ada versi sosial medianya di situ, dan tolong berdoa untuk beta, dukung beta dalam hal ini. Beta sudah cek lagi itu postingan itu, tapi beberapa hari yang lalu, ketika beta cek lagi, itu beta dapati kalau tidak salah ada 129 orang yang berdoa untuk beta. Beta punya pergumulan itu, karena waktu itu beta ingat hanya ada 2 atau 3 orang yang dukung beta, yang berteman dengan beta. Waktu itu beta ingat ada Vio, ada Yolan, sama siapa lagi satu orang beta lupa, yang karena berteman dalam aplikasi Alkitab dong dukung. Dan dong share satu orang share, jadi rantai doa, prayer chain. Akhirnya ketika beta lihat 1 tahun kemudian beta sadar, waduh Tuhan, ternyata tanpa beta sadari ada 129 orang yang berdoa untuk beta. Bahkan ada yang menyempatkan diri untuk tulis, bro, beta berdoa untuk lu sonde sendiri. Nanti teman-teman akan lihat bahwa, wah ternyata kotong sonde sendiri, bahwa kotong bisa melewati 1 tahun kemarin, kotong pikir kotong hebat, tapi ternyata ada orang-orang yang diam-diam, tanpa dong kasih tahu kotong, ada berdoa untuk kotong. Nah, makanya teman-teman nanti sebentar, install itu. Biasakan kalau teman-teman punya waktu main TikTok, Instagram, Facebook, ya alihkan ke hal yang lebih rohani gitu. Nanti fine. Cari beta di Alkitab itu, Jack Loin pasti muncul di situ. Jadi beta berharap beta akan cek sebentar di aplikasi Alkitab berapa banyak orang yang add beta di situ. Nanti kotong bisa bikin circle-nya kotong di situ. Jadi saling mendoakan. Jadi kalau teman-teman butuh doa, feel free to share. Nanti beta bantu doa, kotong akan saling share gitu.
Nanti teman-teman baca Alkitab sampai di mana beta bisa tahu. Karena nanti di situ kalau lihat, kalau beta bakal dengan MU, beta tahu ini MU baca Alkitab sonde. Karena nanti kalau dia MU ada tanda ayat atau apa pasti muncul pemberitahuan. MU ini baca ini nih. MU ada share apa, beta bisa tahu di situ. Nah itu artinya kotong belajar untuk saling accountable, saling mempeduli, saling memperhatikan pertumbuhan satu sama lain. Jadi nanti teman-teman beta share lagi sebentar nanti di grup linknya. Kalau teman-teman pasti rata-rata teman-teman punya itu Alkitab, itu yakin YouVersion. Silahkan diaktifkan, di download. Nanti teman-teman bisa dengar audionya nanti. Nanti beta share dia punya link sebentar. Dia punya gambar aplikasi warna coklat. Sebelum beta share ya, beta kasih tunjuk saya di sini. Bible app. Kalau cari Bible app pasti muncul itu. Bible app. Yang YouVersion. Nah ini Holy Bible. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat. Nah ini YouVersion Bible app itu plus audio. Nah itu teman-teman bisa download itu. Jangan lupa add ya. Nanti kalau sudah teman-teman share ya. Share copy profile link, share di grup supaya kotong saling follow. Ada beberapa yang di grup yang follow beta yang beta bisa pantau dong punya aktivitas baca Alkitab dong juga bisa pantau beta punya aktivitas. Jadi bisa saling mengingatkan. Jadi kotong mengurangi hal-hal yang buat kotong jadi ketagihan secara duniawi, tapi kotong pindah ke hal-hal yang sifatnya rohani yang membangun kotong. Oke, mungkin itu saja. Kotong akan berdoa sama-sama teman-teman. Beta minta sebelum kotong berdoa untuk firman Tuhan, teman-teman tetap stay sampai selesai. Kotong habis doa berkat, baru nanti kotong akhiri ya. Mari kotong berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami, Tuhan, untuk percaya dan berharap pada Engkau, Tuhan. Mungkin selama ini kami bergumul dengan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Mungkin selama ini kami mengandalkan kemampuan kami sendiri, kami mengandalkan manusia, Tuhan. Hari ini Engkau mengajarkan kami, Tuhan, untuk datang kepada Engkau, Tuhan. Dan kami diajarkan, Tuhan, sebagaimana Bapa yang mengasihi anaknya yang dicengkram, Tuhan. Kami melihat hari ini bahwa Bapa di surga tidak senang melihat kami ada di bawah belenggu dan cengkraman iblis. Tolong kami, Tuhan, untuk menghargai pembebasan yang Engkau berikan lewat pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri, Tuhan, yang tidak menjerumuskan diri kami kembali ke dalam dosa yang darinya Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Tolong kami, Tuhan, dan mulai hari ini, Tuhan, kami punya kerinduan untuk memperdalam pengetahuan kami, pengenalan kami yang benar akan Engkau, Tuhan. Teman-teman yang akan memulai kembali pembacaan Alkitabnya, Tuhan, tolong, Tuhan, biarlah rencana kami bukan sekedar rencana, tapi Roh Kudus menolong kami. Kami bersyukur, Tuhan, untuk hari ini, Tuhan, berkati setiap saudara-saudara kami yang hadir, yang menonton baik via Zoom maupun lewat YouTube. Tuhan, Engkau berkati mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Oke, beta akan akhiri recordingnya dulu.